wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Hakim dengan NIM 120 123 0607, kelas RA18 semester 5, dosen pengampu yaitu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLN, CI, yaitu mata kuliah Manajemen Riset Operasi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Riset Operasi, yaitu membuat materi sebelum UTS, yaitu ada 4 materi. Yang pertama yaitu sejarah pengertian, kegunaan, penerapan, dan model-modelnya. Dan yang kedua penerapan riset operasi. Dan yang ketiga program linear. Yang terakhir ada transportasi. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu sejarah riset operasi. Nah, riset operasi merupakan pendekatan ilmiah untuk membantu proses pengambilan keputusan secara optimal, yaitu melibatkan pemodelan matematika, analisis statistik, dan teknik optimasi. Nah, tujuannya adalah untuk mencari tindakan terbaik di antara berbagai alternatif untuk memperoleh hasil maksimal, baik dari segi efisiensi, keuntungan, maupun pengurangan risiko. Sejarah riset operasi. Nah, sejarah riset operasi ini berkembang pada masa Perang Dunia yang Kedua di Inggris dan Amerika Serikat. Istilah Operation Research pertama kali diperkenalkan oleh McCloskey dan Trefn yaitu 1948 di Mobsey, yaitu di Inggris. Nah, digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya militer seperti senjata, pasukan, dan logistik setelah perang berakhir. Metode ini diterapkan di dunia industri dan bisnis karena terbukti meningkatkan efisiensi kerja. Nah, apa sih pengertian riset operasi itu? Yang dimana riset operasi adalah pendekatan sistematis dan ilmiah untuk menemukan keputusan paling efisiensi dari berbagai alternatif. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Morse dan Kimball 1991. Nah, metode ilmiah yang membantu manajer mengambil keputusan berdasarkan data kuantitatif. Yang kedua, Churchman, Arkoff, dan Arnold yaitu 1957. Penerapan metode ilmiah untuk menemukan solusi optimal dari masalah operasional. Dan terakhir ada dari definisi Hamdi Ataha. Nah, pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Nah, penerapan riset operasi yaitu ada 3. Yang pertama bidang akuntansi dan keuangan, yang kedua bidang pemasaran, yang ketiga bidang produksi. Yang pertama di bidang akuntansi dan keuangan itu ada menentukan kelayakan kredit, mengatur alokasi modal investasi, menugaskan tim audit secara efektif. Yang kedua di bidang pemasaran itu ada menentukan kombinasi produk terbaik sesuai permintaan pasar, mengalokasikan iklan di berbagai media, dan menentukan lokasi gudang untuk menekan biaya distribusi. Dan yang ketiga yaitu bidang produksi, yaitu ada menentukan bahan baku paling ekonomis, menyeimbangkan jalur perakitan, dan meningkatkan kualitas hasil manufaktur. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penerapan riset operasi. Ada apa saja sih penerapan riset operasi? Nah, proses tahapan riset operasi yang pertama ada mengenali masalah, yaitu identifikasi masalah dan variabel utama. Yang kedua membentuk model, yaitu pemilihan model representasi sistem nyata, konis, analog, atau matematis. Yang ketiga menyelesaikan model penggunaan teknik, analitik, numerik, atau simulasi untuk memperoleh solusi. Yang keempat mulai validasi model, yaitu pengujian kebahasan model menggunakan data historis. Yang terakhir pelaksanaan hasil akhir, yaitu implementasi solusi dan pemantauan hasil dunia nyata. Model-model riset operasi dan karakteristiknya, yang pertama ikonis atau fisik, yaitu
representasi fisik sistem nyata, yaitu contohnya maket, foto, histogram. Yang kedua, model analog atau diagramatis, yaitu penggambaran sistem lewat simbol atau diagram, flowchart, peta, kurva distribusi frekuensi. Yang ketiga, model matematis atau simbolik, representasi melalui persamaan matematis yang menghubungkan variabel, keputusan, fungsi, tujuan, dan kendala. Yang keempat, model deterministik atau situasi dengan kepastian mudah dimanipulasi, misal contohnya program linear, modal probabilistik situasi tidak pasti, misalnya yaitu ada model stokastik dalam inventory model simulasi, yaitu meniru perilaku sistem secara virtual dipakai jika model matematis terlalu rumit atau sistem terlalu kompleks. Yang kelima yaitu ada model heuristik, digunakan pada masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, mengandalkan aturan praktis atau intuisi. Yang ketiga, di sini kita masuk materi yang ketiga, yaitu program linear. Nah, program linear atau linear programming yang disingkat LP adalah salah satu metode terpenting dalam bidang riset operasi dan matematika. Terapan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil, baik menghasilkan atau meminimalkan berdasarkan serangkaian kendala atau batasan yang ada. Program linear biasanya digunakan untuk pemecahan masalah alokasi sumber daya yang terbatas secara efisiensi di berbagai bidang, terutama dalam bisnis dan industri. Nah, program linear adalah alat matematika untuk menemukan keputusan terbaik optimal saat menghadapi keterbatasan kendala. Nah, sifat-sifat modal program linear yang pertama yaitu ada sifat linearitas, atau suatu kasus dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Secara statistik, kita dapat memeriksa kelinearan menggunakan grafik, diagram pencar, ataupun menggunakan uji hipotesa. Yang kedua yaitu sifat proporsional dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Yang ketiga, sifat aditivitas mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian silang pada model. Sifat aditivitas ini berlaku pada baik bagi fungsi tujuan maupun pembatas atau kendala. Yang terakhir, sifat divisibilitas berarti untuk aktivitas dapat dibagi ke dalam seberang level fraksional sehingga nilai variabel keputusan non-integer dimungkinkan. Nah, di sini ada karakteristik masalah program linear. Yang pertama yaitu variabel keputusan kendala linear, fungsi tujuan linear, solusi optimal dan titik sudut, aditivitas, keterbatasan sumber daya, proporsionalitas, non-negativitas, adanya tujuan yang jelas. Yang keempat, transportasi. Nah, ada apa saja sih di transportasi ini? Baik. Nah, di sini ada definisi model transportasi. Nah, model transportasi adalah salah satu model dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan barang dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand dengan biasanya seminimal mungkin. Nah, model ini membantu pengambil keputusan dalam mengatur alokasi sumber daya agar kebutuhan di setiap tujuan terpenuhi tanpa melebihi kapasitas yang tersedia di setiap sumber. Di sini ada manfaat dan tujuan model transportasi. Nah, manfaat utama dari model ini adalah untuk memberikan solusi yang efisien untuk meminimalkan biaya transportasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Nah, beberapa manfaat dari transportasi diantaranya adalah yang pertama, merupakan alat untuk pengambilan keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia ke tujuan yang sudah ditentukan.
Yang kedua, transportasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik optimum dari sebuah keputusan masalah dengan pembatasan sumber daya terbatas dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada penerapan model transportasi. Yang pertama, distribusi produk dari pabrik ke gudang atau toko. Yang kedua, perencanaan distribusi logistik dan persediaan. Yang ketiga, ada penyaluran bahan baku dalam industri. Yang keempat, ada distribusi energi dan sumber daya alam. Yang terakhir, ada bidang pemerintahan dan sosial. Jadi yang pertama itu distribusi produk dari pabrik ke gudang atau toko, yaitu perusahaan manufaktur menggunakan model transportasi untuk menentukan berapa banyak produk yang harus dikirim dari setiap pabrik ke setiap gudang atau toko. Yang kedua yaitu perencanaan distribusi logistik dan persediaan, yang dimana dalam dunia logistik, model ini membantu menentukan alokasi barang dari berbagai pusat distribusi ke sejumlah wilayah permintaan, yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, penyaluran bahan baku dalam industri, yang dimana perusahaan yang memiliki beberapa pemasok dan lokasi produksi dapat menggunakan model transportasi untuk menentukan kombinasi pengiriman bahan baku yang paling hemat biaya tanpa mengganggu proses produksi. Yang keempat, distribusi energi dari sumber daya alam, yang dimana dalam sektor energi seperti listrik, gas, atau bahan bakar, model transportasi digunakan untuk menentukan jalur distribusi terbaik agar pasokan energi sampai ke wilayah konsumsi dengan biaya paling efisien. Yang kelima, bidang pemerintahan dan sosial, yang dimana pemerintah ini menggunakan model transportasi untuk menyalurkan bantuan atau logistik bencana ke berbagai daerah agar seluruh kebutuhan terpenuhi dengan cepat dan efisien. Jenis-jenis masalah transportasi yaitu yang pertama, masalah transportasi seimbang atau balance transportation problem. Yang kedua, masalah transportasi tidak seimbang atau unbalanced transportation problem. Yang ketiga, masalah transportasi maksimal. Yang pertama, masalah transportasi seimbang atau balance transportation problem merupakan masalah transportasi di mana total penawaran supply sama dengan total permintaan demand. Tidak ada kelebihan supply atau kekurangan demand. Setiap unit barang yang tersedia harus dialokasikan tepat sesuai kebutuhan tujuan. Model matematisnya lebih sederhana karena tidak perlu menambah baris atau kolom dummy. Contohnya yaitu supply total 300 unit, demand total 300 unit sama dengan seimbang. Yang kedua itu masalah transportasi tidak seimbang, unbalanced transportation problem, yang terjadi jika total supply tidak sama dengan total demand sehingga ada kelebihan atau kekurangan. Untuk menyelesaikannya ditambahkan dummy supaya model menjadi seimbang. Kalau supply lebih besar daripada demand maka ditambahkan dummy demand atau kolom. Kalau demand lebih besar daripada supply maka ditambahkan dummy supply atau baris. Biaya atau cost pada dummy biasanya dianggap 0. Contohnya yaitu supply total sama dengan 350 unit, demand totalnya itu 300 unit, berarti tambah satu kolom demandnya itu 50 unit. Ketiga itu ada masalah transportasi maksimal atau maximization transportation problem, yang dimana berbeda dari masalah transportasi biasa yang tujuannya meminimalkan biaya. Masalah ini bertujuan memaksimalkan keuntungan nilai atau hasil dari penindistribusian barang. Semua nilai keuntungan bisa diubah menjadi nilai biaya negatif atau menggunakan metode transportasi biasa tetapi dengan tujuan maksimasi, tetapi bisa balance atau unbalance. Contohnya yaitu setiap rute memiliki nilai keuntungan dan perusahaan ingin mengalokasikan barang untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.